Judul video ini sepertinya sudah cukup mewakili isinya. Ya, di video ini gue akan kasih lihat hasil jajan komik selama 4 bulan kemarin, dari Januari sampai bulan April. Terus juga ada beberapa seri baru yang gue koleksi dan baca untuk tahun ini. Apa aja judulnya? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Jadi ada segmen baru ya di channel ini, dimana gue membahas komik alias manga. Tapi karena masih newbie gue tuh ya, jadi kurang pede, dan mungkin konten mangganya nggak akan sesering konten buku. Anyway, mari langsung kita masuk aja ke video manga haul-nya. Di bulan Januari itu gue dapet Hiroshi Nohara's Lunch Style volume 1 dan juga volume 2. Ini tuh ceritanya tentang tokoh utamanya Hiroshi Nohara yang adalah bapaknya Shinchan, dimana kita akan ngikutin kesehariannya dia mencari makan siang alias lunch gitu ya. Lalu nanti diselipkan dengan adegan-adegan yang beberapa kali sih sukses bikin gue ngakak. Kemudian di Januari gue juga beli ini dia, Miss Koizumi Loves Ramen Noodles dari volume 1 sampai volume 6, tapi ini tuh dari all shop yang beda-beda. Dan setelah membaca sampai volume 6, gue sudah bisa merekomendasikan judul ini untuk teman-teman baca, terutama buat yang suka food manga. Jadi selain seri Let's Have Some Soup yang ini ya, yang udah sering gue omongin di tahun lalu ya, di beberapa video wrap up, ini gue suka banget. Dan sekarang gue menemukan satu lagi food manga yang gue suka banget, yaitu ini dia. Karena apa ya, karena sikap dingin tokohnya, yaitu si Koizumi ini. Terus juga dari segi gambar-gambar makanannya cukup menggiurkan. Terus gue juga suka informasi-informasi fun fact tentang makanan yang mereka cobain dalam seri ini. Terus juga gue suka gimana persahabatan Koizumi dengan 3 tokoh cewek lainnya tuh pelan-pelan berkembang dari volume ke volume. Love it, suka banget pokoknya. Lanjut di bulan Februari itu gue dapet Hiroshi Nohara's Lunch Style yang volume 3. Ini belum dibaca, masih disegel. Sama ini dia Mitsume Clean the Plates Again yang volume 2. Dan setelah baca yang volume 2, gue memutuskan untuk tidak mengikuti seri ini lagi, karena sebenarnya dari segi art tuh gue kurang suka sama gaya ilustrasinya. Terus yang kedua adalah di sini mulai ada sentuhan romance yang buat gue pribadi sih kurang ngena gitu, kurang cocok gitu sisi romansnya. Jadi ya kayaknya gue bakal drop seri yang ini. Selanjutnya gue beli ini dia, Lil Sis Please Cook For Me. Ini cuma 2 volume tamat. Ceritanya tentang satu keluarga, anak sulung keluarga Umikawa dipaksa menjadi penerus kedai monja gitu. Jadi dia nerusin kedai punya keluarganya gitu. Lagi-lagi nggak jauh-jauh dari masak-memasak ya. Ini gue belinya barengan sama komik ini yang berjudul Aktor Wannabe. Ini sebenarnya adik gue yang pengen baca, jadi komiknya ada di dia sekarang. Lalu selanjutnya bulan Maret gue beli ini dia, Real Account. Satu paket dari volume 1 sampai volume 7, tapi waktu itu ada yang kasih tahu di Twitter kalau ini tuh belum tamat gitu. Jadi volume 7 tuh belum tamat. Ini ceritanya tentang tokoh utamanya Ataru Kashiwagi yang tersedot ke sebuah dunia bernama Real Account. Ini tuh dunia maya gitu. Mungkin kalau sekarang kayak Instagram, tapi lebih kompleks gitu. Si Real World ini tuh ada kayak buat nge-tweetnya, ada yang buat posting status juga. Pokoknya itu tuh semua entertainment ada di dalam dunia Real Account ini. Dan si tokonya ini kesedot ke dalam situ bersama dengan beratus-ratus, beribu-ribu user real account lainnya gitu, dan mereka harus mengikuti game yang sudah ditetapkan di situ. Kalau mereka nggak berhasil akan mati gitu. Jadi kayak mirip-mirip Squid Game gitu deh, game berdarah yang kalau kalah pesertanya tuh langsung dibunuh. Nah ini tuh kayak semacam sindiran buat mereka yang terlalu asik di dunia maya gitu, karena jadi kayak bertanya-tanya apakah sebenarnya love atau like yang kita dapatkan di dunia maya tuh adalah like yang sesungguhnya. Apakah followers kita benar-benar mau mengorbankan nyawanya demi kita? Karena kalau si pemain di sini tuh kalah, bukan cuma dia yang mati, tapi juga followersnya di dunia nyata gitu. Seru sih, dan gue udah sampai baca di volume 2. Di volume 2 ini plot twistnya sampai ada 2 kali. Jadi menurut gue kedepannya bakal lebih seru lagi. Kita lanjut ke judul-judul yang gue dapatkan di diskonan Kinokuniya yang waktu itu diadain di website iStyle. Diskonnya tuh sampai 80%, dan gue beruntung banget bisa dapetin judul ini, Uzumaki, yang ditulis atau karya mangaka Junji Ito. Ini adalah judul yang selalu direkomenin oleh para fansnya Junji Ito. Ceritanya tuh tentang sebuah kota yang dikutuk, terus kayak nggak boleh ada spiral gitu di situ. Gue nggak tahu juga, gue baca dulu. Yang pasti ini kemarin hoki banget bisa dapet setengah harga. Terus juga di acara diskonan tersebut gue beli ini
ini dia Happiness karya mangaka Suzo Oshimi yang volume 2 sama volume 5. Gue sebenarnya nggak tahu banyak tentang ceritanya. Kalau nggak salah, gue udah baca sih volume satunya. Dia tuh bercerita tentang tokoh utamanya Makoto yang digigit oleh vampir dan dia akhirnya berubah juga jadi vampir dan harus mengatasi rasa hausnya. Cuman kesana-sananya nggak tahu konflik apa yang bakal terjadi. Cuma karena mangaka Suzo Oshimi ini sangat terkenal gitu ya, bahkan mungkin sama kayak Junji Ito gitu terkenalnya. Jadi gue tuh penasaran dan akhirnya memutuskan untuk mengkoleksi karya-karyanya, mulai dari yang Happiness ini dan juga beberapa judul lainnya. Selanjutnya ini adalah judul-judul yang gue dapatkan di sebuah all shop bernama Sinar Starbooks di Tokopedia. Gue dapet Happiness yang volume 1, terus juga 6 sama 8, 3 volume ya. Terus gue juga seperti yang tadi udah dibilang, beli yang ini nih, The Flowers of Evil, juga karyanya Suzo Oshimi, tapi ini yang versi omnibus, jadi 3 volume dijadiin satu, makanya tebel kayak gini. Sinar Starbooks tuh harganya gue nggak ngerti kenapa selalu lebih murah dibanding all shop lainnya gitu. Gue udah coba bandingin ya sama beberapa all shop yang gue temukan di Tokopedia, harganya tuh bener-bener bisa selisih 50 sampai 100 ribu bahkan lebih gitu. Kayak contohnya aja yang Flowers of Evil ini kan gue dapet di Sinar Starbooks sekitar 260-an gitu ya. Sementara di all shop lain mereka bisa jual 300, 350 sampai 500 pun ada kalau nggak salah gitu. Jadi buat kamu yang penasaran, gue taruh link all shopnya Sinar Starbooks di kolom deskripsi bawah ya. Siapa tahu mau lihat-lihat koleksinya. Masih di bulan Maret itu ada online book fair-nya Gramedia.com, tapi dia juga bikin diskonan di marketplace-nya yang lain gitu ya. Nah, judul-judul yang gue borong di event diskonan tersebut, yang pertama ada Mob Psycho 100 yang volume 1. Ini tuh sebenarnya gue udah nonton animenya di Netflix, udah tamat season 1 dan itu gue suka banget. Padahal kalau dari segi art gitu ya, dari segi gambar itu kayak enggak banget deh gambarnya. Tapi ternyata surprisingly ceritanya tuh dalam gitu. Tentang si tokoh utamanya Mobe, dia punya kekuatan psikis, kekuatan, kalau di sini sih disebutnya dia tuh cenayang gitu. Yang kalau dia marah terus mencapai level 100 itu bisa menghancurkan segala-galanya gitu. Tapi meskipun premisnya klise, maknanya tuh lumayan dalam. Jadi dia si Mobe ini tuh pada awalnya dia tidak mau menunjukkan kekuatannya tersebut kepada siapapun karena dia pikir kayak, kok gue aneh ya, gue tuh harusnya jadi normal kayak orang-orang lain supaya bisa diterima. Damn, itu kan kayak dalam banget gitu ya. Itu yang kita rasain juga gak sih sebagai manusia, berusaha untuk jadi normal, berusaha untuk jadi sama dengan sekeliling kita supaya diterima. Nah, karena ceritanya tuh menurut gue dalam, tapi disampaikan dari sosok atau kacamata tokoh laki-laki ini yang mana masih polos gitu dia. Jadi gue kayak tertarik gitu sama ceritanya. Karena suka banget sama animenya, gue memutuskan untuk mulai baca komiknya. Ini gue beli cuma 1 volume karena sejujurnya masih galau antara mau koleksi yang versi Indonesia atau yang versi Inggris. Kemudian di acara diskonan yang sama, gue juga memborong ini Wotakoi, Love is Hard for Otaku yang volume 1 sama volume 2. Ini karena premisnya adalah office romance gitu ya, yang mana tokoh utamanya adalah orang dewasa, jadi gue tertarik gitu. Romance tapi orang dewasa, ya oke lah. Mari kita lihat, katanya sih ada lucu-lucunya juga, jadi penasaran. Kemudian gue juga beli Detektif Conan yang premium, volume 1 sama volume 2, tapi ini tuh katanya 2 volume dijadiin 1, makanya tebel. Dan karena gue nggak punya komik Detektif Conan yang volume-volume awal, dulu tuh gue bacanya di tempat rental gitu ya. Jadi kayaknya pengen ngoleksi lagi dari volume-volume awalnya, tapi yang versi premium kayak gini. Terus di bulan Maret itu juga ada acara diskonan namanya Butopia yang diadain oleh Periplus, dan di situ gue berhasil membawa pulang ini Mob Psycho 100 yang volume 3 sama volume 5. Nah, makanya gue dapet dengan harga murah volume 3 dan 5-nya. Jadi galau nih mau nerusin koleksi yang Inggris atau yang Indonesia. Lanjut ke judul-judul yang gue dapatkan di bulan April. Bulan April itu gue dapet kado dari adik gue, yaitu ini dia Sakamoto Days yang volume 1. Ini dapetnya di Periplus Gandara City kalau
nggak salah. Sama satu lagi ini dia Zero Tea Time yang volume 2. Kalau yang Sakamoto Days ini tuh ceritanya tentang ini dia tokoh utamanya Sakamoto yang dulunya dia adalah assassin gitu, pembunuh bayaran yang super hebat. Tapi terus kemudian dia pensiun, menikah, punya anak, terus sekarang jagain convenience store alias tot serba gitu. Sampai suatu hari ada rekannya dari masa lalu datang dan membujuk dia untuk kembali masuk ke dunia hitam gitu kan. Gue baru baca sedikit tapi itu pun udah berhasil bikin ketawa. Jadi ya kayaknya ini bakalan jadi salah satu judul atau seri yang bakal gue koleksi di tahun ini. Terus kalau yang Zero Tea Time ini dia side story dari Detektif Conan. Udah bercerita tentang Toru Amuro nih. Ini gue lupa deh, dia nih munculnya di Detektif Conan volume berapa gitu ya. Kalau ada yang tahu bisa share di komen di bawah. Ini side story, jadi artnya bukan dibikin oleh Aoyama Goso tapi oleh Takahiro Arai under supervised by Goso Aoyama gitu. Terus gue juga pas main ke Periplus PIM kalau nggak salah gue dapet yang volume 3, Zero Tea Time yang volume 3. Berarti gue mau cari yang volume satunya nih. Lalu di bulan April itu gue dapet beberapa judul di Sinar Starbucks, karena Sinar Starbucks tuh dia sebenarnya nggak selalu ready stock gitu. Ada judul-judul tertentu yang begitu dia keluarin langsung habis, langsung sold out karena emang cukup tinggi peminatnya. Salah satunya itu adalah ini dia Monster yang Perfect Edition karyanya Naoki Urasawa. Ini gue dapet rekomendasi dari salah satu teman pembaca di Instagram waktu gue posting tentang food manga, terus dia bilang, "Kak, cobain baca Monster karya Naoki Urasawa, soalnya ini katanya genrenya misteri dan juga ada pembunuhannya." Terus gue cari-cari tahu, ternyata banyak yang suka gitu, dan termasuk salah satu judul yang direkomenin banyak penikmat manga gitu. Ini udah lumayan susah dapetnya. Kalau gue lihat-lihat di Tokopedia banyak banget yang jual versi Indonesianya tapi yang bekas koleksi pribadi atau bekas rental gitu. Tapi gue mutusin buat mengkoleksi yang ini, yang Perfect Edition yang versi Inggrisnya. Ini termasuk judul yang cukup sering sold out gitu ya di SSB. Jadi beruntung banget nih gue dapet. Kemudian judul lain yang gue dapetkan adalah ini dia The Flowers of Evil tapi yang volume 4. Jadi gue tinggal koleksi atau mencari yang volume 2 dan volume 3-nya. Lalu gue dapet juga kemarin itu yang Happiness volume 4. Lihat deh, cantik banget ya covernya. Masih di bulan April, kemarin itu di Tokopedia-nya Kinokuniya lagi ngadain diskonan 50%. Kalau nggak salah all item 50% atau up to 50%. Pokoknya diskon, dan gue mendapatkan judul ini Beauty and the Beast dengan harga diskon ya. Kemarin kan waktu di video yang bahas komik sebelumnya, gue bilang kan pengen nyari komik-komik yang membahas tentang makanan lainnya ya. Dan ketika googling, nemu judul ini Beauty and the Beast gitu kan, yang bercerita tentang si tokoh utamanya ini yang adalah widower. Jadi dia suaminya sudah meninggal gitu dan tinggal sendiri. Lalu ternyata dia tetangga sama anak kuliahan ini yang mana orang tuanya tuh pergi keluar kota atau gimana gitu. Jadi dia juga tinggal sendiri. Nah, makanya si tokoh utama ceweknya ini suka masakin buat si anak cowok ini. Menurut gue lucu, hampir mirip premisnya kayak Let's Have Some Soup, cuman ini versi dewasanya gitu ya. Ini menarik gitu, makanya gue seneng banget bisa dapet ini dengan harga diskon di Tokopedia-nya Kinokuniya. Lalu Kinokuniya-nya juga kembali mengadakan diskonan di website iStyle pas Hari Buku Sedunia, dan gue mendapatkan volume 2-nya dari Beauty and the Beast, sama sekalian gue juga beli Happiness yang volume 9. Gue search Happiness tuh yang keluar cuma ini gitu, volume ini. Jadi kayaknya emang udah mulai habis stoknya di Kinokuniya. Di antara judul-judul yang udah gue kasih lihat tadi, adakah yang udah pernah kamu baca? Bisa share ya opininya di kolom komen bawah. Terus juga untuk review atau opini impresi gue terhadap komik-komik yang udah dibaca ini biasanya gue taruh di Twitter atau enggak di TikTok gitu. Jadi nggak melulu di YouTube. Kamu bisa cek kedua media sosial gue tersebut lewat link yang ada di kolom deskripsi bawah. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu di video selanjutnya. See ya!